Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Santoso. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Saya akan mempresentasikan pelajaran pemudahan dan pelajarannya berisi tentang besi dan baja. Apa itu besi dan baja? Baja, logam kandungan logam besi yang berfungsi sebagai unsur bisa dicampur dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon. Besi dapat berbentuk menjadi dua bentuk kristal, yaitu body center kubik dan ice center, tergantung dari temperaturnya kita gunakan. Besi yaitu unsur kimia dengan simbol Fe dan nomor atom 26 merupakan logam berat direct transisi pertama. Ini adalah unsur paling umum berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Pembuatan baja. Proses pembuatan baja. 1. Biji besi menjadi besi kasar atau mineral atau besi spon. 2. Pengolahan besi kasar atau besi spon menjadi baja antara lain minyak atau bilet. 3. Pengolahan bentuk menjadi benda setengah jadi atau baku berbentuk plat, batang kawat, batang topi, dan lain-lain. 4. Pengolahan lanjut bentuk setengah jadi menjadi bentuk yang lain, misalnya kawat, pipa, Ini adalah contoh gambar proses pembuatan baja. Lanjut, proses pertama. 1. Komponen dasar iuran atau biji besi, tanah kapur, dibuat dari khusus untuk membuat slip steel, dimasukkan ke dalam blast furnace. 2. Tanah bakar untuk furnace, dibuat dari gold dengan panas tekan. Cairan besi, molten metal yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua bagian. Yang atas adalah slag atau impurities, dan yang bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi iron pada C dalam pinggiran bisa mencapai 2%. Proses kedua, pinggiran dimasukkan ke dalam Grimaldi steel
ini bisa berubah oksigen, elektrik, elektrik ASC, furnace atau open head furnace ke dalam unit ini. Berbagai bahan kimia ditambahkan untuk mendapatkan material properties yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan ke dalam furnace. Dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten metal bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Gas ini harus dibuang. Kalau tidak akan membentuk gas pocket atau ringing saat menjadi dingin. Ini untuk menghindari digunakan deoksigen. Mengenai silikon aluminium baja yang dihasilkan inlet tank atau semi industri. 3. Baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk pusat belum atau nilai. Nah, lanjut pembuatan besi. Teknologi blast furnace dalam pembuatan besi. Proses dalam blast furnace 1. Bahan baku dimasukkan dalam furnace melalui tutup yang berbentuk kerucut dengan susun. 2. Pemanasan cepat secara simultan di bagian bawah. 3. Pembakaran cap dibakar menggunakan udara panas menghasilkan karbon dioksida dan panas CO2 4. Produk karbon monoksida atau agen reduksi. Karbon dioksida bereaksi kembali dengan cukup menghasilkan karbon monoksida, yaitu 5. Reduksi klimatika. Karbon monoksida yang berbentuk mereduksi menjadi besi. 6. Dekomposisi. Ini gambar pembuatan besi. Lanjut, bahan yang digunakan dalam proses dapur untuk menghasilkan besi kasar dari dapur tinggi. Diperlukan bahan antara lain 1. Iron ore. 2. Limestone. 3. Hot air. 4. Iron oil. Hematite umumnya merupakan besi oksida. 263. Biji besi didapat dari tambang setelah melalui proses pembuatan. Biji besi merupakan bahan pokok dari furnace. 2. Limestone berupa kalsium karbonat CaC03. CO3. Batu kapur digunakan untuk mengikat bahan-bahan yang ikut campur dalam cairan besi untuk menjadi perak. Proses pengikatan bahan yang ikut dalam cairan besi antara lain dapat dilihat dari reaksi kimia secara berikut.
Nah, dengan adanya kerak yang terletak di permukaan cairan besi ini, terjadi oksidasi oleh udara dapat dihindari. Selain menggunakan batu kapur, CaCO3 murni, dapat juga menggunakan dolomit yang merupakan campuran dari CaCO3 dan MgCO3. Air pembakaran yang terjadi di bagian bawah furnace untuk menyediakan panas dan oksigen berupa berasal dari batu bara yang kadar karbonnya tinggi. Proses elektristalisasi besi dan baja. Besi. Pada proses pembuatan besi yang paling awal, biji yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional. Biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh dan oksidasi biji dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat mengarah ke gumpalan yang disebut blom ampas. Biji disingkirkan dalam blom berulang kali dipanaskan dan dipalu untuk mengusir sisa ampas dan membentuk massa yang lebih padat. Biji yang diproses dengan cara ini sepenuhnya murni dengan kandungan karbon rendah, oleh karena itu mudah dibentuk dan relatif guna. Baja. Dalam proses pembuatan baja, pintiron dimasukkan ke dalam filmek furnace, bisa berupa oksigen furnace, elektrik AFC furnace, atau open head furnace. Pada proses ini, berbagai bahan kimia ditambahkan dengan furnace untuk mendapat material properties yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam cairan besi akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini keluar kalau tidak bisa berbentuk gas oxide saat menjadi dingin. Untuk menghindarinya, bisa menggunakan dioksidizer seperti silikon dan aluminium. Baja yang dihasilkan adalah PXP atau semi PXP. Klarifikasi besi dan baja. Besi kelabu, warna kelabu berbentuk habis serpi. Besi putih, warna putih, massa karbon sebagai sementit. Tidak, besi nodular, warna kelabu, bentuk grafik bulat, sifat lunak. 4. Besi bintik, tengah-tengah antara besi kelabu dan putih. Besi itu berporsi warna sebagai putih, sebagian kelabu.
Nah, cast iron. Asing laku panas besi putih bentuk grafit bulat dan bersifat ringan. Baja. Baja klasifikasi A berdasarkan penambahan alloy, baja karbon, baja panduan. 2. Baja klasifikasi B berdasarkan komposisi, yaitu baja perovskitoid, baja perovskitoid. 3. Baja klasifikasi C berdasarkan sifat magnetik, yaitu baja austenitic, baja martensitic, baja peritik. 4. Baja tahan karat. 5. Baja surutang struktural atau baja fabrikasi. Lanjut. Penggunaan besi dan baja dalam dunia industri, yaitu membuat wirausaha. Besi bisa membuat wirausaha, yaitu adalah pembuatan pagar rumah, kandang hewan, dan lain-lain. Dan pembangunan sarana transportasi, salah satu fasilitas umum dalam dunia transportasi yang dibangun dengan menggunakan baja adalah rel kereta api, pembangunan gedung, karena durabilitasnya yang tinggi. Bukan hanya itu, jenis besi baja juga banyak sehingga pemanfaatannya juga besar. Ini contoh gambar. Lanjut. Penamaan baja sesuai standarisasi. Standar Nasional Indonesia atau SNI. 1. Kawat tanpa lapisan dipilih untuk konstruksi beton praktekkan. 2. Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton praktekkan. 3. Uji baja profil H hasil pengelasan dengan filter yang digunakan untuk konstruksi umum. 4. Baja profil kanal U, proses canai panas. 5. Baja profil siku sama lagi, proses canai panas. Japan Industrial Standard atau JISG 3201 atau baja karbon M4. 2. JISG 3102 atau baja karbon untuk konstruksi mesin. 3. G3101 atau baja karbon untuk konstruksi biasa. 4. 5101 baja karbon dom. Lanjut. Deutsches Institut für Normung atau DIN. 1. Kode ST37 adalah baja berkekuatan tarik paling tingkat 370 atau
mm. 2. Kode SC50 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 500 N atau M. 3. Kode C15 adalah baja berkadar karbon 15 atau 100%, tidak mampu keras. 4. Kode C10 adalah baja berkadar karbon 10 atau 100%, 0,10%, tidak mampu keras. American Iron and Steel Institute atau AISI. 1. Baja mangan dengan kandung. 2. Baja nikel dengan kandungan. 3. Baja nikel dengan kandungan. 4. Baja nikel sampai sormium dengan kandungan yang sudah tertera. 5. Baja nikel sama seperti nomor 4, tapi beda kandungan dan sudah tertera di sini. Lanjut. 1. Baja molybdenum dengan kandungan yang sudah tertera. 2. Baja kornium. 3. Baja nikel molybdenum. 4. Baja nikel molybdenum dengan kandungan. Dan bisa dibaca atau dicermati sendirilah, dan tidak lama kita lanjutkan. Kita pindah ke American Standard Testing Material atau ASTM. Yang gambar bisa dibaca. Dan terima kasih, thank you. Dari saya, Muhammad Santoso, dari Prodi D4 dan Fakultas dan Universitas Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.